Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, saya ingin menyampaikan tafsir surah An-Nisa ayat 48. Ini tafsir yang penting. Ini ditafsirkan oleh Qadhi Iyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa ma yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini bercerita orang-orang yang telah meninggal dunia tapi belum taubat. Sekali lagi saya sampaikan, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang meninggal dunia tapi belum taubat ketika melakukan dosa-dosa. Ada orang yang belum bertaubat melakukan dosa syirik. Jadi dia melakukan dosa syirik, belum bertobat sampai wafatnya. Dia umat Islam, dia orang Islam. Tapi dia melakukan dosa syirik. Mati, belum tobat. Selama-lamanya dia di neraka, walaupun dia orang Islam. Kenapa? Karena iman dan Islamnya batal. Oleh apa? Kesyirikan. Tapi kalau dia sebelum meninggal dunia sudah taubat, walaupun dia melakukan dosa syirik, Allah ampuni. Masalahnya adalah dia mati belum taubat dari dosa syirik. Walaupun dia orang Islam, dia akan selama-lamanya di neraka. Kenapa? Karena telah melakukan pembatal keislaman, namanya syirik. Tapi kalau dia mati belum bertaubat, dia melakukan dosa selain syirik. Misalnya dia melakukan dosa zina, dia melakukan dosa mencuri. Dia mati nih, belum taubat. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara menyangkanya pasti udah masuk neraka aja. Kan begitu? Lihat dong ayatnya. Lihat ayatnya surat An-Nisa ayat 48. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Belum tentu Bapak Ibu, orang berzina, orang mencuri, mati, belum bertaubat, belum tentu dia masuk neraka. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dosanya diazab sebagian, diampuni sebagian. Yang kedua, kemungkinan kedua, ini kata Qadhi Iyad, dosanya diadab semuanya. Yang ketiga, kemungkinannya adalah dosanya diampunin semua. Tuh kan? Jadi belum tentu dia masuk neraka. Boleh jadi dosanya diampunin semuanya. Atau boleh jadi dosanya diazab sebagian atau diampunin sebagian. Atau boleh jadi diazab semua dosanya. Baru masuk surga. Tapi ujung-ujungnya orang yang melakukan dosa selain syirik walaupun masuk neraka, ujung-ujungnya masuk surga. Tapi setelah dibakar dulu sampai gosong, sampai sakit. Nah, setelah selesai pembakaran dosa-dosa itu, kemudian orang ini diceburkan ke Nahrul Hayah, ke sungai kehidupan. Nah, setelah nyemplung ke sungai kehidupan, jadi kembali normal lagi, kembali seperti biasa. Cuman ada bekasnya di jidat, jahanamiyun, ada tanda jahanam. Makanya pas dia masuk ke surga, penghuni surga yang udah masuk duluan nanya, alumni neraka ya? Oh, kok tahu? Pas dia ngaca. Oh iya, ternyata di jidatnya itu ada tanda jahanamiyun. Sampai kapan tanda itu hilang? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, sehari, seminggu, 2 minggu, wallahu a'lam. Pasti ininya akan hilang suatu saat nanti. Cuman setelah habis dari neraka ke surga masih ada tandanya jahanam, jahanamiyun. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita jangan kemudian memvonis pasti masuk neraka nih, karena dia belum bertobat. Belum tentu. Di dalam hadis qudsi, Allah mengampuni dosa sebesar apapun, seluas langit ataupun seluas bumi. Tapi jangan sampai menghadapku membawa dosa syirik. Dosa syirik nggak boleh. Bukan berarti setelah ini enak nih dapat di kanal Ustadz Salman Channel nih di YouTube. Ustadz Salman Channel nih katanya nggak apa-apa zina, nggak apa-apa mencuri. Nauzubillah, saya tidak menyatakan demikian. Tolong diikuti, jangan sampai gagal paham ya jamaah ya. Jangan sampai juga lah kita melakukan dosa. Sekecil apapun janganlah kita melakukan dosa. Apalagi zina, apalagi mencuri, jangan. Sekecil apapun jangan dilakuin dosa. Walaupun nanti mati ada kemungkinan diampunin kan? Iya kalau diampunin. Diampunin semua dosanya. Tapi kalau misalnya diazab semua dosanya, kan ngeri. Jangankan diazab semua dosanya, diazab sebagian aja udah ngeri. Begitu jamaah maksudnya. Jadi bukan berarti, oh nggak apa-apa dong mencuri, oh nggak apa-apa dong berzina. Salah itu. Saya nggak menyatakan demikian. Saya membahas bahwa orang yang meninggal dunia, dia melakukan dosa syirik, belum tobat, selama-lamanya di neraka walaupun dia orang Islam, karena dia telah batal keislamannya karena melakukan syirik. Sementara orang yang melakukan dosa selain syirik, dia belum sempat taubat, sudah mati. Ya ada 3 kemungkinan. Pertama, dosanya diampunin sebagian, diadab sebagian. Kan gitu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dosanya diadab semuanya dulu, diadab tuh dosa semuanya. Yang ketiga kemungkinannya adalah diampunin semua dosa-dosanya. Beruntung nih kalau dapat ampunan semuanya. Tapi kan kita nggak tahu kan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.